Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul dalam webinar parenting yang bertema menyeimbangkan peran ayah dan bunda dalam pengasuhan anak. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya dan tentunya kita umatnya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aini, Bu Titin, Bu Titut, dan seluruh teman-teman panitia dari Bunda dan Buah Hati yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada siang yang cerah ini saya bisa berbagi kembali dalam webinar ini. Sebelum memulai saya izin share screen ya. Apakah layarnya bisa sudah tampil? Sudah, Mbak. Sudah ya, baik. Oke, ada sebuah quote menarik dari Pak Jack Canfield. Pak Jack Canfield ini adalah penulis dari buku-buku Chicken Soup. Ya, kalau teman-teman atau ayah bunda semuanya pernah membaca buku-buku Chicken Soup, beliau adalah penulisnya. Dan di buku terbarunya, Pak Jack Canfield ini mengatakan, ya di bukunya yang berjudul The Principle of Success, prinsip orang sukses, gitu ya. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin berhasil dalam hal apapun itu ya, dalam pernikahan, dalam pengasuhan anak, dalam bisnis, atau dalam hal apapun, Anda harus bertanggung jawab 100% atas semua yang Anda alami dalam kehidupan Anda. Ya, jadi kalau kita hari ini membahas tema tentang parenting, jika dikaitkan dengan parenting, maka kalau kita ingin pengasuhan anak kita sebagai orang tua bisa mengasuh anak kita dengan baik, berhasil, sukses, maka kita harus mengambil tanggung jawab penuh 100% atas apapun yang ada pada anak-anak kita. Gitu ya. Kalau selama ini seperti yang sudah digambarkan oleh Bu Aini tadi ya, hasil-hasil penelitiannya, survei yang dilakukan, kita dapati bahwa ada begitu banyak sekali permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan pengasuhan anak ini. Gitu ya. Belum lagi ditambah dengan adanya pandemi ini, gitu ya. Jadi 100% orang tua jadi bertanggung jawab penuh, gitu ya. Jadi memang benar-benar ini masa di mana kita memang mengambil tanggung jawab penuh akhirnya gitu ya dalam pengasuhan anak kita. Bila sebelumnya sebelum pandemi kita banyak dibantu tentunya ya dengan adanya sekolah ataupun tempat-tempat pendidikan lain yang bisa membantu kita mendampingi anak-anak belajar. Namun dengan adanya pandemi ini mau tidak mau, nyaman tidak nyaman, kita akhirnya sebagai orang tua dituntut untuk bisa 100% gitu ya mendampingi anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Nah, kalau dikatakan kita mengambil tanggung jawab 100% itu maknanya seperti apa? Maknanya adalah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita maupun pada anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Kita sendiri gitu ya. Jadi di sini maknanya adalah kita tidak lagi menyalahkan siapapun. Gitu ya. Kan nggak mungkin ya kita menyalahkan Allah, ya Allah kok ada pandemi sih? Nggak mungkin ya, karena itu sesuatu yang di luar kendali kita gitu ya. Walaupun kita tidak nyaman, tapi kalau Allah kehendaki itu terjadi, nggak ada yang bisa mengelak begitu ya. Begitu juga dengan sekolah. Aduh Bu, kapan sekolahnya masuk nih? Udah nggak tahan misalnya ya. Anak-anak nih udah gimana ya gitu. Nah, pengen sekolah lagi biar bisa lebih disiplin, lebih tertib. Tapi juga sekolah bukan dalam kendali kita. Kita nggak bisa ngatur-ngatur sekolah, walaupun kita ingin banget gitu ya, bahkan sekolah juga udah ingin banget bisa bersekolah normal kembali. Tapi tentu ada banyak pertimbangan di sana yang kemudian membuat anak-anak belum bisa bersekolah seperti biasa. Nah, artinya hal-hal yang berada di luar diri kita itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa mengendalikan pandemi ini, tidak bisa mengendalikan sekolah, tidak bisa mengendalikan
guru-guru anak-anak kita tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, sehingga kalau kita memahami bahwa kitalah yang kemudian berperan besar dalam hal parenting ataupun pengasuhan anak kita, maka kitalah yang harus berpikir secara utuh apa ya yang perlu kita lakukan, perlu kita upayakan untuk kesuksesan parenting anak-anak kita. Ya. Ada namanya mindful parenting. Nah, Ibu mungkin pernah dengar ya, mindful parenting itu artinya parenting berkesadaran. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita harus tahu dulu sih apa itu parenting. Gitu ya. Parenting berdasarkan kamus psikologi artinya adalah segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan, dan memberi panduan. Gitu ya, jadi segala hal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, parenting dalam hal tidak hanya mengasuh saja, tidak hanya memberi makan saja, tidak hanya memenuhi kebutuhan sandang pangannya saja, tetapi juga terlibat di dalamnya adalah proses pengajaran, proses mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan bekal-bekal lainnya yang nantinya kelak bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak. Jadi inilah tugas penting dari orang tua, gitu ya, memberikan bekal kepada anak-anaknya untuk nantinya dia siap ketika misalnya keluar ataupun bersekolah, hidup di masyarakat, bisa menempatkan dirinya dengan baik. Ya, nah untuk itu karena memang parenting adalah tugasnya orang tua secara penuh, maka hendaknya kita sebagai orang tua bisa menjadi role model bagi anak. Kenapa? Kenapa kok kita harus menjadi role model bagi anak? Karena anak melihat, mendengar, dan merasakan. Gitu ya. Dia melihat, mendengar, dan merasakan apapun yang dilakukan orang tua terhadapnya. Ya, kemudian dari apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan itu, anak jadi meniru, ya kan? Dia meniru pola orang tuanya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan orang tuanya itulah yang dianggapnya benar. Gitu ya. Khususnya kalau anak-anak 0 sampai 6 tahun, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya, anak-anak 0 sampai 6 tahun itu belum bisa berpikir kritis. Jadi kalau dia melihat apa yang dia lihat itulah yang dianggapnya benar. Gitu ya. Jadi kalau kita di masa-masa awal keemasan anak-anak ada kekeliruan, itu nanti bisa masuknya ke long term memory gitu, atau masuknya ke pikiran bawah sadar. Ya, misalnya contoh ketika anak-anak kita dampingi belajar gitu ya, mengerjakan tugas, lalu dia kesulitan nih, tidak bisa menjawab gitu ya, namanya misalnya baru belajar perkalian gitu ya, belum hafal, lalu kemudian ada soal dia agak kesulitan, lalu kemudian kita nggak sabaran nih gitu ya, lalu keluar statement kita, wah kamu gitu aja kok nggak bisa sih, gitu ya, gini aja kok nggak bisa sih, udah kelas 3 loh, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ketika labeling itu diulang-ulang, didengar berulang-ulang oleh anak, maka itu akan menjadi pembenaran baginya. Oh, saya memang nggak bisa apa-apa ya. Padahal anaknya pintar, IQ-nya tinggi, tapi dapat labeling seperti itu berulang-ulang kepada dirinya, itu akan membuat dia menilai dirinya seperti itu. Nanti ujungnya nanti ke konsep diri anak. Jadi merasa minder, merasa nggak pede, padahal dia bisa. Nah, di sini kita perlu berhati-hati, perlu belajar mengendalikan diri, karena apapun yang kita tampilkan kepada anak-anak akan berpengaruh pada mereka. Ya, kalau dikaitkan dengan contoh tadi, saya punya seorang klien ya, efeknya ya, kita bicara efeknya, yaitu dia ini sudah jadi PNS di kementerian. Artinya kalau sudah masuk PNS kementerian, artinya kan pinter ya Bu ya. Ya kan? Pinter kan, sudah melewati ujian, sudah melewati seleksi, dia lulus sehingga bisa diterima. Dan pastinya dia juga sudah lulus kuliah. Ya, kuliah kan juga bukan proses yang mudah gitu ya, bisa tamat, selesai kuliah juga adalah suatu prestasi gitu kan. Nah, tapi ketika dia merasa dalam kondisi tertekan, misalnya pekerjaannya menumpuk, dia merasa emosinya langsung terganggu gitu. Langsung dia merasa kayak depresi gitu ya, nggak nyaman gitu.
nggak nyaman sampai mencabut-cabutin rambutnya gitu ya, karena aduh kok berat banget ya gitu, saya merasa nggak bisa gitu, ngerjain tugasnya nggak bisa gitu. Ternyata digali-gali ya efeknya ternyata adalah perkataan dari orang tuanya di masa-masa awal kehidupannya. Kamu tuh nggak bisa gitu loh, padahal banyak prestasi yang sudah dia lewati gitu kan, padahal dia pintar, dia bisa, tapi dia sudah merasa, ketika dia merasa dalam kondisi tidak bisa, emosi masa lalunya itu bangkit, mempengaruhi dia dalam respon masalah. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk bisa menjaga ya. Bisa di-mute dulu Ibu-ibu panitia ya. Oke, ya, jadi anak melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dilakukan orang tuanya, kemudian mereka meniru dan akhirnya menjadi karakter anak. Kalau untuk contoh-contoh yang lebih simple, dalam keseharian kita misalnya, ketika misalnya anak melakukan kesalahan, gitu ya, ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana respon orang tuanya? Gitu ya, misalnya kalau kita lagi marah gitu ya, misalnya melihat rumah mainan anak-anak berceceran, tidak dirapikan, kita perasaannya kesel. Lalu pada saat kita merasa kesel, apa yang kita lakukan? Nah, misalnya kita marah gitu ya, marahnya seperti apa? Ketika menunjukkan ketidaknyamanannya, marahnya seperti apa? Misalnya marahnya mencubit, atau misalnya berkata yang kurang tepat, misalnya kamu kok nggak rapi sih gitu ya. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi efeknya adalah anak meniru. Menirunya gimana? Ketika misalnya di sekolah atau dalam interaksi dengan adiknya melakukan kesalahan dan membuatnya tidak nyaman, membuatnya kesal, maka yang ada di memorinya adalah apa yang dia lihat. Jadi kalau dia belajar bahwa ketika kamu kesal, yang kamu lakukan adalah mencubit atau berkata kasar atau memukul, maka itu pula yang menjadi respon refleksnya, respon refleks anak, sehingga dia melakukan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang dicontohkan oleh orang tua. Begitu juga dalam menghadapi permasalahan-permasalahan lainnya, anak melihat apa yang kita contohkan. Nah, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kemudian kita melihat kok anak saya seperti ini ya Bu, kok anak saya mudah tantrum ya Bu, kok anak saya mudah marah ya Bu, kok anak saya kata-katanya kasar ya. Itu kita jadi bisa melakukan introspeksi ke dalam diri kita dan memperbaiki pola yang sebelumnya keliru telah kita lakukan. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya Rasulullah mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya, orang tuanya lah kemudian yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, jadi setiap anak itu terlahir fitrah, punya keunggulan masing-masing, punya kelebihan, punya keunggulan, punya bakatnya sendiri-sendiri. Ya, kemudian tergantung kemudian bagaimana orang tuanya bisa mampu nggak kita mengarahkan anak-anak kita, mampu nggak kita menghargai potensi-potensi yang ada dalam diri mereka, mampu nggak kita membuat mereka bisa menerima dirinya apa adanya. Nah, ini kan kembali kepada kita orang tuanya, bagaimana kita melihat mereka, bagaimana kita menilai mereka, bagaimana perasaan kita terhadap mereka. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi pembentukan karakter anak. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan dari prolog di atas tadi, mendidik anak sejatinya adalah mendidik diri orang tua itu sendiri. Gitu ya. Jadi ketika kita ingin mendidik anak kita lebih baik, tentunya kita juga berusaha untuk terus memperbaiki diri kita. Dengan itu, maka anak juga akan seiring sejalan mengikuti perubahan baik yang kita lakukan. Dan seringkali kadang-kadang kita perlu belajar dari anak-anak gitu ya. Ya. Misalnya contohnya tentang pemaafan. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan karakter ya. Misalnya anak-anak tuh kadang-kadang lebih mudah memaafkan gitu ya. Misalnya tadi habis bertengkar dengan kakaknya atau dengan adiknya, 5 menit kemudian udah baikan lagi, udah berteman lagi, udah sayang-sayangan lagi. Itu kadang-kadang jadi belajar ke anak tentang berbagai hal dalam kehidupan. Jadi tidak selamanya anak salah.
Nah, kemudian ada namanya ibu-ibu mindful parenting, sehingga untuk kita bisa lebih baik lagi dalam pengasuhan anak, kita perlu mengasuh anak-anak kita secara sadar, gitu ya, secara mindful. Jadi bukan hanya ibadah saja yang dilakukan secara sadar, secara khusyuk, tapi dalam beraktivitas apapun, termasuk dalam mengasuh buah hati, juga kita penting untuk hadir secara penuh, gitu ya, hadir secara penuh dengan berkesadaran, sehingga kita bisa merasakan emosionalnya di dalamnya, gitu ya. Kita merasakan keterlibatan utuh di dalam pola pengasuhan tersebut. Ya. Nah, ini masuk yang kedua, kendalikan respon. Ya. Setiap hasil yang kita peroleh dalam kehidupan ini merupakan hasil dari cara kita bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau hari ini kita merasa diri kita bermasalah atau pengasuhan kita kayaknya keliru, gitu ya, itu berarti adalah hasil dari pola-pola sebelumnya yang kita lakukan, gitu ya. Sama seperti yang di awal tadi ya, bahwa anak-anak kita meniru apa yang kita lakukan. Nah, gitu ya. Jadi polanya seperti ini. Ada kejadian, kemudian bagaimana kita merespon kejadian itu, itulah yang kemudian akan mempengaruhi hasil yang kita dapat. Gitu ya. Seperti tadi misalnya ada kejadian kakak dan adik sedang bertengkar, ya, lagi rebut-rebutan mainan misalnya. Ada yang nangis, ya, kejadiannya anak nangis. Nah, ya, anak nangis kan harapannya ditenangkan atau kemudian orang tua hadir memberikan kenyamanan pada mereka, gitu ya, karena lagi nggak nyaman nih, habis kesenggol atau habis mainannya diambil atau habis ada masalah apa sehingga dia mengeluarkan emosinya dengan menangis. Ini kejadiannya kan, kejadian netral ya. Nah, kemudian bagaimana respon kita orang tuanya? Nah, kita bisa nggak kalau respon pada umumnya biasanya dengar adik nangis, pasti ibu marah nih, marahnya ke kakak biasanya ya, ke yang lebih besar, karena menganggap bahwa yang lebih besar harus lebih bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ya, tanpa kemudian meng-cross check terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang terjadi, masalahnya apa, tapi sudah membuat praduga terlebih dahulu bahwa oh apa nih yang salah, kakak yang salah, sehingga apa, responnya jadi keliru, malah jadi marah ke kakak, hasilnya dua-duanya jadi nangis nih. Dua-duanya jadi nangis ya, kakaknya nangis, adiknya juga jadi nangis, nggak tepat. Nah, ya, jadi hasilnya pun jadi tambah masalah baru. Kenapa? Karena responnya kurang tepat, gitu ya. Responnya kurang tepat, maka hasilnya jadi kurang maksimal. Nah, maka kalau kita ingin mengubah hasilnya, misalnya kita ingin anak kita mengerjakan tugas tepat waktu, ya, hasil yang kita inginkan anak kita mengerjakan tugas tepat waktu, maka apa yang harus kita lakukan? Misalnya kejadiannya dia masih asik main HP atau masih asik nonton TV, gitu ya, sementara tugasnya masih ada. Maka respon kita apa nih? Respon kita bisa dengan ikut mendampingi. Ayo di stop dulu televisinya atau HP-nya, Bunda temani belajarnya, Bunda temani mengerjakan tugasnya, sehingga hasilnya tugasnya selesai. Tapi kalau respon kita keliru, misalnya ya udah deh terserah gitu, atau responnya hanya kita ingatkan saja tapi tidak didampingi, maka untuk beberapa anak hasilnya kurang maksimal. Ya, maka apapun kejadiannya, sesungguhnya kejadian itu bersifat netral. Nah, yang kemudian mempengaruhi adalah bagaimana orang tua merespon kejadian tersebut. Ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka Bapak Ibu sekalian perlu adanya manajemen emosi pada diri orang tua, gitu ya. Manajemen emosinya bisa dengan banyak cara, gitu ya. Bahkan dalam Islam ada banyak sekali cara yang Rasulullah berikan, gitu ya, untuk kita bisa mengelola emosi kita sehingga bisa lebih tenang dalam merespon. Ini ya penting tadi ya. Jadi kuncinya adalah direspon, ya. Di respon kita. Kalau kita ingin hasilnya terbaik, maka responnya yang perlu kita kelola, responnya yang perlu kita jaga. Ya, jadi selalu ada jeda sebelum merespon. Nah, jeda itulah yang kemudian kita manfaatkan dalam pengelolaan emosi ini, gitu ya. Jadi sebelum merespon harus dalam kondisi tenang. Jadi kita sebelum merespon anak kita, misalnya lagi kesel nih, anaknya kok belum ngerjain tugas gitu ya, kesel. Nah, keselnya ini yang harus kita kelola dulu.
Kenapa? Supaya nanti pada saat kita mengingatkan anak, nak kerjain, auranya beda gitu ya. Aura kesel dengan aura memang kita pengen dia mengerjakan dengan cinta, pasti akan beda penerimaannya dan hasil yang diperoleh. Kerjain dong tugasnya, masa udah jam segini belum dikerjain terus, nonton aja gitu ya. Ya, emosinya kesel nih. Maka yang dirasakan anak juga bisa jadi takut, bisa jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi malah makin menghindar. Ya, maka perlu pengendalian respon dulu supaya ketika kita merespon itu lebih emosinya itu lebih terjaga gitu ya. Sehingga apapun nanti respon balik dari anak tuh kita masih dalam kondisi emosi yang tenang. Ya. Nah, bagaimana cara mengelola emosinya, Bu? Dengan senyum. Kenapa senyum? Senyum itu bisa memodifikasi emosi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau marah, senyumin aja gitu ya. Senyumin dulu. Ya. Senyum gitu ya. Nah, jadi kalau ada istilahnya itu bukan bahagia yang membuat kamu tersenyum, tapi tersenyumlah, maka kamu akan bahagia. Ya, coba-coba senyum. Ya, senyumlah maka kamu bahagia. Begitu juga pada saat misalnya kita melihat ada perilaku atau sikap anak-anak yang membuat kita kesel gitu ya, tidak nyaman, pengen gemes gitu ya, senyum dulu, senyum gitu. Sebelum merespon senyum, gitu ya. Supaya apa? Supaya emosinya yang tadi lagi tinggi jadi menurun, jadi mereda. Kemudian bisa juga dengan posisi diam gitu ya. Diam itu yang dikunci bibirnya gitu ya. Supaya apa? Namanya lagi kesel kadang-kadang pengen keluar kata-kata yang keliru gitu. Kadang-kadang jadi keluar labeling gitu ya, kan saking gemesnya, saking keselnya gitu. Nah, maka kalau kita merasakan emosi kita sedang tidak stabil, maka diam menjadi solusi. Ya, Rasulullah katakan, apabila kamu marah, maka diamlah. Ya, apabila kamu marah. Jadi kalau marah ya, jadi kadang-kadang ada yang keliru, Bu, diam itu kan katanya diam itu emas, tapi kalau saya nahan-nahan perasaan saya terus saya jadi nggak enak hati sendiri gitu. Nah, itu beda konteks lagi gitu ya. Jadi bukan berarti diam terus, enggak, tapi sebelum kita berkata pastikan kita dalam kondisi hati yang tenang. Ya, jadi kalau lagi marah tuh kan berarti kan nggak tenang ya. Kalau nanti dia berbicara maka perkataannya pun jadi diterima berbeda oleh orang lain. Jadi marahnya jadi menular gitu ya, tular-tularan. Misalnya orang tua lagi marah, marah ke anaknya, anaknya juga merasakan emosi marah dari orang tuanya, ikutan marah gitu. Jadi rame deh. Gitu ya. Jadi kita tenang. Kemudian bisa dengan cara atur nafas. Ibu-ibu sekalian bisa praktek ketika lagi emosinya sedang tidak stabil, atur nafasnya dengan cara tarik nafas panjang, kemudian tahan lalu hembus lewat mulut. Itu namanya atur nafas. Nah, ini banyak sekali manfaat atur nafas ini. Bisa untuk praktek mindfulness gitu ya, praktek untuk menenangkan diri, misalnya kayak lagi ada yang terkena COVID atau lagi ada masalah apa atau lagi sedang tidak konsentrasi mengerjakan tugas. Ini juga bisa kita bantu anak-anak untuk mempraktekannya. Kamu praktek mindfulness gitu, atur nafas tadi. Tarik nafas panjang, kemudian hembuskan lewat mulut. Apalagi kalau dipraktekkan sambil memejamkan mata, itu membuat emosi kita jadi lebih cepat terkendali. Apalagi ditambah dengan zikir dannya, dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu mempercepat pengelolaan emosi kita. Ya, begitu juga dengan atur suhu. Atur suhu ini dengan minum ya, bisa minum, wudhu ataupun mandi gitu ya. Kenapa dengan atur suhu? Karena kemarahan itu adalah datangnya dari setan, setan panas, api gitu ya. Maka untuk menenangkan diri dia menggunakan air. Air itu sejuk dan menyejukkan. Kemudian ubah posisi. Jadi ibu-ibu kalau mau manajemen emosi bisa dengan mengubah posisi. Ya, kata Nabi, kalau kamu marah dalam posisi berdiri duduklah. Kalau duduk juga belum lagi duduk, berbaring. Ya, jadi mengubah posisi itu juga bisa membuat emosi kita jadi lebih terkendali. Gitu. Jadi ngambil posisi yang lebih turun gitu, makin turun posisinya. Sama kayak misalnya kalau kita lagi males gitu ya, atau anak-anak lagi belum bersemangat pagi-pagi misalnya kan, kita bisa modifikasi emosi mereka. Yuk bergerak dulu, bergerak gitu. Kenapa? Supaya darahnya jadi lebih hangat.
gitu ya, jadi lebih bersemangat. Ayo bergerak, bergerak. Makanya kita perlu olahraga kan untuk itu ya, supaya tubuhnya jadi lebih berenergi. Jadi emosi kita itu juga bisa dimodifikasi. Misalnya kalau punya anak-anak yang pemalu, ya itu juga bisa Ibu gitu ya, dengan mengubah posisi. Misalnya kalau posisi orang pemalu gimana? Tunduk kan? Aduh malu, tunduk gitu ya. Kalau orang percaya diri bagaimana? Dia harus mengangkat kepalanya, harus posisi badan juga harus semangat gitu kan. Nah, maka dengan ayo gini, badannya gini, angkat kepalanya. Nah, itu bisa memodifikasi emosi kita juga supaya hasil yang kita dapatkan itu bisa sesuai. Nah, begitu ya manajemen emosinya. Jadi pastikan kita tenang sebelum memberikan respon apapun kepada anak-anak kita. Berilah respon di saat hati kita sudah tenang. Kalau hati kita tenang, maka kita jadi lebih mudah untuk berpikir positif. Gitu ya. Waduh Bu, saya sulit banget berpikir positif Bu. Gimana ya? Saya cemas, saya takut. Akan sulit memang. Kenapa? Karena perasaan itu mempunyai peranan 88% terhadap perilaku kita. Sedangkan pikiran hanya menyumbang 12% saja. Gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita pengen sesuatu hasil, tapi perasaan kita meragukan itu. Aduh Bu, saya pengen banget anak saya sholatnya disiplin, sholatnya 5 waktu, di awal waktu. Nah, perasaan Ibu bagaimana? Saya nggak pede, nggak yakin sih, gitu ya. Saya kesel, selama ini anak saya juga bolong-bolong, misalnya sholatnya. Atau sholatnya nggak tepat waktu, saya kesel, jengkel. Nah, jengkelnya itu loh yang perlu diubah menjadi ridho. Ya, jadi akan susah kita mengarahkan anak kita sementara perasaan kita masih didominasi perasaan negatif, jengkel, marah, kesel. Ya, anak-anak akan merasakan itu juga pada saat kita mengajak mereka komunikasi atau berinteraksi sehingga mereka tidak merasa nyaman. Ya, jadi pastikan kita perasaannya damai sehingga mudah kita berpikir jernih dan melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Ya, kemudian poin yang ketiga, supaya sukses maka orang tua bahagia. Orang tua harus bahagia dulu sehingga anaknya bisa lebih mudah diarahkan. Ya, Dr. Carter mengatakan, if you want your children to be happy, you go first. Ya, artinya jika kamu ingin anak-anak kamu bahagia, maka kamu harus bahagia dulu. Jadi kalau pengen anak-anaknya sukses, pengen anak-anaknya bahagia, happy, senang belajar, you go first. Ya, kita sebagai orang tua harus lebih dulu. Gitu ya, harus dari kita dulu kebahagiaannya, gitu ya. Nah, bagaimana orang tua bisa bahagia dalam mendidik anaknya? Gitu ya. Kadang-kadang banyak yang bertanya, aduh Bu, kok sulit ya? Ya, coba dicek pernikahannya bagaimana. Ya, akan sulit mendidik anak-anak dengan bahagia ketika pernikahan kita sedang tidak bahagia. Ya, lagi ada masalah dengan pasangan, wah susah dong gitu ya, nanti emosinya malah lari ke anak nih. Nggak tersalur ke pasangan, emosinya nyasar ke anak gitu ya, jadi ngomelnya ke anak, padahal marahnya pengennya ke bapaknya gitu ya, tapi malah nyasar ke anak-anak. Ya, jadi nggak maksimal. Maka kalau kita ingin lebih mudah lagi dalam pengasuhan anak, maka kita harus memperbaiki dulu kondisi hubungan kita dengan pasangan. Ya. Ada perkataan dari Pak Zig Ziglar, ya, dia penulis buku tentang pernikahan. Dia katakan bahwa hal terbaik yang bisa kamu berikan kepada anak-anak adalah mencintai pasangan Anda. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan judul kita atau tema kita pada hari ini, yaitu menyeimbangkan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak, maka itu dimulai dari menjadi pasangan yang harmonis dulu, gitu ya. Nah ini penting sekali, gitu ya. Jadi ini dalam parenting ini justru yang utama, gitu ya. Akan susah mendidik anak dengan baik kalau pernikahannya sendiri bermasalah. Anak-anak tentu tidak nyaman emosionalnya. Maka perbaiki dulu, semakin kita mengharmoniskan hubungan kita, relationship kita dengan pasangan kita, maka emosi kita juga akan lebih positif dalam mendampingi dan mengasuh anak-anak. Happy marriage, ya.
Nah, kemudian setelah dengan pasangan sudah oke, maka selanjutnya adalah peran ayah dan ibu dalam pengasuhan. Nah, harus bekerja sama tentu saja karena namanya anak membutuhkan figur kedua orang tuanya. Ya kan? Tidak hanya figur ayah saja, tidak hanya figur ibu saja, tapi anak-anak membutuhkan figur keduanya. Jadi orang tua bisa berbagi peran dalam pengasuhan maupun pendidikan anak-anak. Misalnya kalau ayah-ayah senangnya mereka mudah dalam aktivitas fisik gitu ya. Jadi untuk urusan bermain, ya olahraga atau aktivitas yang membutuhkan fisik, maka ayah bisa mengambil peranan di situ. Gitu ya. Jadi bisa terlibat dalam membersamai anak-anak bermain atau beraktivitas yang menggunakan kekuatan fisik, ya itu bisa dengan itu. Ya, kemudian juga dalam belajar juga gitu ya, bisa membantu menemani anak-anak belajar, misalnya belajar mengaji habis maghrib gitu ya. Nah, itu juga akan menambah kedekatan emosional antara ayah maupun ibu dengan anak gitu ya. Jadi attachment namanya, kelekatan emosi gitu ya. Nah, saya punya klien juga, bapak-bapak gitu ya, curhat. Aduh Bu, saya nggak deket sama orang tua saya, nggak deket sama ayah saya bingung mau ngomong apa kalau orang tua saya nelpon ya. Kenapa? Karena tidak dekat secara emosional. Jadi ketika udah besar, bingung mau ngomong apa ya, gitu ya. Jadi ayah-ayah juga penting untuk terlibat dalam pengasuhan anak-anak sehingga anak-anak merasa dekat dengan kedua orang tuanya. Ya. Dan ibu-ibu juga akan merasa sangat senang gitu ya kan ibu-ibu ya. Kalau ayah-ayahnya juga ikut terlibat membersamai anak-anak dalam belajar maupun bermain. Ya. Nah, kalau tadi Bu Aini banyak menyampaikan tentang permasalahan-permasalahan dalam parenting gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa hasilnya tadi ortu merasa anaknya bermasalah gitu ya. Ortu merasa anaknya bermasalah, tapi belum di cross check nih apakah anaknya juga merasa dirinya bermasalah gitu ya. Karena jangan-jangan yang merasa bermasalah hanya orang tuanya saja, anaknya mah fine-fine aja gitu loh. Ya, jadi perlu kita pahami arti dari masalah. Masalah itu adalah adanya space, adanya jarak antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Jadi ada jarak antara kenyataan dengan realita. Ini jarak inilah yang kemudian membuat kita merasa bermasalah. Saya pengen anak saya sholatnya 5 waktu, tapi kenyataannya anak saya masih bolong-bolong sholatnya. Kalau disuruh sholat masih susah Bu, gitu ya, masih suka nunda-nunda, masih suka banyak alasan, gitu ya, masih suka ketiduran atau kesiangan, gitu kan. Nah, ada jarak nih antara apa yang kita harapkan. Ini dari suara siapa ya? Nah, mohon ya. Nah, gitu. Jadi masalah itu adalah ketika ada jarak antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Sehingga kita merasa tidak nyaman, merasa bermasalah. Gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan anak-anak, mengapa anak-anak kita dalam tanda petik bermasalah? Ya misalnya disuruh ngerjain tugas nggak dikerjain, ya disuruh sholat belum mau sholat, gitu ya. Tadi banyak tentang ibadah ya. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak itu bermasalah menurut orang tuanya karena ya anak-anak jadi susah diarahkan. Kenapa? Karena ini, gitu ya. Karena dia tidak merasa dicintai. Ya, tangki emosinya kosong. Ya. Jadi anak yang terpenuhi tangki emosionalnya akan lebih mudah untuk menuruti arahan dari orang tuanya. Tangki emosional itu apa? Perasaan dicintai, perasaan disayangi. Jadi kalau anak-anak merasa, wah ibu sayangnya sama adik aja, ayah juga mainnya sama adik terus, saya nggak pernah diajak main. Wah Umi boboknya sama adik terus, nggak pernah bobok sama abang misalnya. Ya, jadi ketika dia merasa tidak dicintai, maka dia akan cenderung mencari cara untuk mendapat perhatian orang tuanya. Ya, jadi kalau anak-anak itu kurang perhatian atau merasa dirinya tidak dicintai, maka dia akan mencari cinta yang lain, gitu ya, atau mencari cinta yang di luar. Bisa dengan kecanduan game,
kecanduan TV, ya, atau lebih sering berada di luar rumah, ya, atau perilaku-perilaku kenakalan-kenakalan lainnya, atau jadi usil ke adik, nah itu juga bisa. Wah, dengan cara baik-baik saya nggak diperhatikan nih, ya udah saya buat kenakalan aja. Wah, ternyata ketika saya membuat kenakalan atau hal yang salah, malah saya diperhatikan. Wah, ibu saya bakalan ngomel-ngomel kalau saya salah. Wah, saya senang, tandanya saya ada nih. Eksistensinya diakui. Wah, saya ada nih. Ya, meskipun ya diomel-omelin, tapi saya anak merasa senang. Kenapa? Karena dia jadi dapat perhatian. Nah, maka tentu kita sebagai orang tua kan nggak mau dong anak-anak kemudian mencari perhatian lewat kenakalan-kenakalan atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai harapan kita. Maka dari itu, arahkan fokus kita pada hal yang memang kita inginkan itu menguat. Ya, jadi kalau kita pengen anak kita menguat sisi ibadahnya, maka ketika dia beribadah atau melakukan ibadah, ada nggak kita apresiasi? Ada nggak kita puji? Jangan-jangan kita hanya mengingat ketika dia tidak melakukan saja, gitu ya. Ya, jadi kan perlu ada keseimbangan, gitu ya. Perlu ada mana yang mau kita fokuskan. Kadang-kadang memang manusia cenderung memang lebih ingat pada hal-hal yang negatif. Nah, maka kita harus tadi mindful, harus sadar betul mengarahkan fokus kita mau kemana nih, pada hal yang positif atau kepada hal-hal yang menjadi kekurangan anak. Nah, maka arahkan perhatian kita pada hal-hal yang positif, sehingga apa, anak merasa dia dicintai, diapresiasi, disayang, gitu ya. Nah, bagaimana Bu caranya untuk membuat anak-anak merasa dicintai? Ya, tadi Bu Aini juga dalam penelitiannya mengatakan bahwa orang tua merasa sudah memberikan cinta, sudah memberikan rumah yang nyaman untuk anak-anak, tapi sudah memberikan komunikasi tadi ya, tentang komunikasi, saya sudah merasa sebagai orang tua sudah berkomunikasi yang cukup kepada anak. Nah, kadang-kadang kita merasa sudah mencintai anak kita, sudah memberikan cinta pada anak kita. Tapi apa iya anaknya sudah merasakan? Apa iya anak kita merasa dicintai oleh kita? Nah, ya, jangan-jangan belum gitu ya, kita aja yang kegeeran ya, merasa kita udah full cinta, tapi ternyata belum. Versi cintanya beda, bukan berarti kita nggak mencintai, nggak mungkin ya, pasti semua orang tua mencintai anaknya. Tetapi ketika kurang tepat atau kurang klik, maka akan terasa kurang, gitu ya. Contoh nih ya, misalnya anak kita kebutuhan cintanya adalah mau minum, misalnya nih ya, mau minum, dia tipe cintanya mau minum. Nah, orang tua, menurut orang tua tuh kamu butuhnya makan. Kamu butuhnya makan, nak, gitu ya. Kasih makan terus nih, makan terus makan, ya. Dikasih makan terus, tapi nggak dikasih minum. Kira-kira anaknya puas nggak? Nggak puas. Kenapa? Yang dia butuhkan minum. Dikasih makan terus beda, dikasih jajan terus beda. Kebutuhan yang intinya belum dapat. Sehingga dia terus merasa kurang. Kenapa? Nggak full, nggak tepat, dia nggak klik. Tapi begitu orang tua kasih minum sedikit saja, tapi karena tepat, maka hasilnya anak puas, anak senang, anak happy, merasa dicintai. Karena apa yang diberikan tepat sesuai kebutuhan anak. Nah, itulah yang kemudian membuat dia merasa dicintai. Nah, di sini ada 5 bahasa cinta, ya, yang ditulis oleh Pak Gary Chapman. Dia tulis ada 5 bahasa cinta yang bisa kita kenali dari anak-anak kita. Dia paling dominan di mana sih? Ya, semuanya sih pada setiap orang. Begitu juga ke pasangan bisa kita coba, bisa kita praktekkan. Kita kenali mana sih tipe yang paling dominan, sehingga ketika itu tepat kita berikan, kita penuhi, maka dia akan benar-benar merasa dicintai, merasa diterima, merasa dihargai. Yang pertama ada namanya sentuhan fisik. Ya, anak-anak akan senang ketika dia banyak disentuh secara fisik, khususnya misalnya anak-anak balita ya, masih banyak dekat dengan ibunya secara fisik, digendong, dipeluk, disusui, ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti ketika tambah usia anak tidak membutuhkan sentuhan fisik, enggak, tetap masih butuh, khususnya pelukan, gitu ya. Bahkan dari penelitian, pelukan itu adalah sebuah terapi, ya, memeluk diri sendiri aja terapi gitu loh, self love. Apalagi ketika kita bisa melakukannya kepada anak.
akan merasa nyaman ya. Terapi pelukan itu bisa kita praktekkan. Ketika misalnya tadi anaknya lagi sedih atau lagi cemas, mau ujian, bingung ya, berikan pelukan. Sehingga dia merasa kehangatan, kenyamanan, dan damai gitu ya. Kalau emosinya stabil tuh anak-anak akan happy dan mudah diarahkan. Beri sentuhan fisik. Ya, kita cek anak kita tipe yang mana nih, mana yang dominan gitu ya. Nanti kita, nah kemudian yang berikutnya yang kedua adalah kata-kata pujian, apresiasi, ya diapresiasi. Ya itu tadi ya kita arahkan kemana perhatian kita. Kalau kita melihat ada kebaikan yang dia lakukan, apalagi dia sudah bilang wah misalnya ini Mi bagus nih gambar kakak bagus nggak gitu. Ah, ini tadi abang buat ini Mi gitu. Itu artinya dia meminta meminta secara tidak langsung untuk dipuji. Gitu. Kita gimana menyambutnya? Kita sambut nggak atau kita apaan sih ini ya? Warnanya nggak cantik, malah dikomplain ya. Padahal anak, maka kita perlu berempati. Apa sih maksud dari perilakunya gitu ya? Oh dia sengaja pamer atau menunjukkan karyanya, dia mau apa ya sebenarnya? Oh dia mau dipuji bahwa dia sudah melakukan suatu usaha. Ya, jangan malah dikritisi. Ya, kan kita puji dulu, kita sambut dulu. Oh bagus gitu ya. Wah kamu bagus ya, hasilnya bagus, kamu sudah bisa lebih rapi, lebih ke pujian-pujian. Sehingga dia merasa puas, merasa senang, merasa diapresiasi, disambut apa yang dia lakukan. Misalnya dia melakukan kebaikan apa, misalnya mencuci sepatunya kah, atau mencuci piring makannya kah, atau merapikan tempat tidurnya kah, sambut diapresiasi. Kemudian berikutnya adalah hadiah ya. Jadi anak-anak senang diberikan hadiah, kita berikan hadiah. Waduh Bu, nanti kalau anak saya kebiasaan gimana gitu ya, kok dikit-dikit minta hadiah, dikit minta hadiah. Kemudian itu bagus. Hadiah. Kemudian waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas ini bisa dengan me time bersama anak. Ya, me time bersama anak itu maksudnya hanya berdua saja, gitu ya, memberikan waktu yang berkualitas kepada anak. Misalnya kayaknya si kakak selama ini merasa kurang perhatian deh. Kita bisa menggunakan waktu yang berkualitas dengan mengajaknya jalan berdua, gitu ya, atau melakukan aktivitas bersama hanya berdua saja. Sehingga atau misalnya pas bobok malam ya ditemani bobok bareng. Sambil nanti dia kemudian waktu itu dimanfaatkan untuk perbanyak mendengar. Ya, jadi bukan ibunya bukan ayahnya atau ibunya yang lebih banyak bercerita, tapi waktu yang berkualitas ini dimanfaatkan untuk kita yang banyak mendengar. Ya, sehingga kita jadi paham anak kita ini selama ini apa ya hambatannya. Misalnya selama ini ada tuh ya anaknya tidak mau ikut Zoom pada saat pelajaran, gitu ya. Kenapa? Kalau kita tanya secara formal mungkin dia belum bisa jawab. Nah, maka kita butuh nih mengambil waktu-waktu tertentu yang khusus bersama, hanya berdua aja, membuat quality time bersama dia, kemudian kita dengar apa sih yang menjadi keluhannya, gitu ya. Sehingga disinilah kemudian anak-anak akan kemudian mengeluarkan keluh kesahnya atau problematikanya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan. Pelayanan ini bisa dengan misalnya anak misalnya dia lagi belajar, dibuatin tehnya, dibuatin susunya, makanan kesukaannya, ya, untuk mensupport hal-hal baik yang dia lakukan. Nah, kemudian kenali tipenya mana yang paling dominan pada anak kita supaya tadi ya kita bisa memberikan mana apa yang paling tepat. Cara mengenalinya gimana Bu Sukma? Biasanya dia komplain dalam hal apa? Itu bisa dari yang dia, oh Umi kok hari ini belum peluk aku sih? Ya, itu bisa. Atau dari yang sering dia ajak kita, ya, wah anaknya seringnya ngajak ini peluk dong Mi, ya, berarti sentuhan fisik. Atau dia yang senangnya waktu berkualitas, misalnya ayo dong jalan, gitu ya. Kita kenali dari situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah unconditional love, ya, untuk membuat anak-anak kita bisa sesuai dengan harapan kita. Maka yang utama adalah kita menerima anak kita tanpa syarat, ya, jadi mencintai mereka tanpa syarat, unconditional love, cintai mereka tanpa syarat.
Ya, bukan berarti kita tidak punya harapan terhadap anak kita. Tentu saja harus punya harapan ya. Impian itu harus, bahkan harus ditulis ya. Berdasarkan penelitian, orang yang menulis orang yang memiliki impian dan kemudian menuliskannya, nah itu mendapatkan kemungkinan besar 10 kali lipat berhasil atau impian itu terwujud dibandingkan dengan orang yang punya impian tapi tidak menuliskannya. Apalagi yang tidak punya impian sama sekali. Jadi memiliki impian, harapan untuk anak-anak kita ke depan itu perlu banget. Karena itu yang kemudian akan mengarahkan tindakan-tindakan kita kan. Bagaimana misalnya kita pengen anak kita berprestasi secara hafiz gitu ya Al-Quran, maka kita tentu kan akan buat planning apa yang kita lakukan untuk itu. Boleh, tentu saja boleh berharap atau memiliki impian untuk anak kita. Tetapi yang saat ini dilakukan adalah apapun kondisinya saat ini ya diterima gitu loh. Mama akan berikan kamu, mama akan sayang-sayang kamu kalau kamu, gitu ya. Jadi tidak usah memberikan syarat, gitu ya. Jadi menerima aja apa adanya dan dengan penerimaan itulah dia akan melakukan apa yang kita harapkan gitu loh. Tapi kalau kita memberi syarat, nanti kalau kamu ngerjain disiplin, mama akan kasih hadiah, gitu ya. Jadi pikirannya nanti malah ke sana, ditagih terus ya. Nah, jadi lebih baik mengapresiasi yang sudah dia lakukan. Gitu ya. Jadi kitanya juga nggak terbebani, anak juga tidak terbebani. Jadi tetap memberikan cinta, sayang kita kepada anak-anak, meskipun dia saat ini belum benar-benar semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, ridhoi dan maafkan kesalahan anak. Gitu ya. Karena seringkali namanya kehidupan ya tidak selalu berjalan sebagaimana harapan kita. Kadang ada rasa kesal, rasa jengkel ya di hati kita kepada anak atas sikap mereka. Maka disitulah perasaan kita yang harus dilepas dengan memaafkan dan meridhoi mereka. Kenapa? Kok harus perasaan orang tua itu harus ridho sih ke anaknya? Ya, karena kita tahu bersama bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kalau di hati kita sedang ada ketidakridhoan pada anak kita, bagaimana rahmat Allah turun kepada mereka? Gitu ya. Oh, ternyata yang malah menjadi penghambat justru perasaan orang tuanya sendiri nih, gitu ya. Sehingga perlu kita melepas dulu ganjalan-ganjalan emosi kita kepada anak. Kalau ada rasa kesal di sana, jengkel di sana, itu dilepas dulu dengan kita memaafkannya. Saya ridho ya Allah. Ya, sehingga damai perasaan kita, anak pun kemudian bisa merasakan bahwa orang tuaku menerimaku apa adanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berserah diri dan libatkan Allah dalam proses pengasuhan. Ya, namanya kita manusia biasa, punya banyak keterbatasan. Begitu juga pasangan kita dan juga anak-anak kita. Maka kita sejak awal hendaknya melibatkan Allah dalam proses pengasuhan itu. Gitu ya, doanya dikuatin. Gitu ya. Kalau tadi pagi saya melihat cuplikan dari Instagramnya ibunya Belva founder Ruang Guru ya. Kalau ibu-ibu yang anak-anaknya ikut di aplikasi Ruang Guru tahu lah ya. Jadi ibunya Mas Belva itu begitu ya, dia berserah kepada Allah. Jadi ketika misalnya anaknya mau ujian ya, dia cerita, maka saya mendampingi anak saya, mengantarkannya ke sekolah gitu ya, sampai ke ruangannya. Kemudian setelah itu saya sholat 2 rakaat di masjid dekat sekolahnya, gitu ya. Jadi saya sholatnya bahkan kalau dia ujiannya ada 2 mata pelajaran hari itu, maka saya sholatnya 2 kali sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, gitu ya. Jadi kita juga perlu melibatkan Allah dalam artian ya apa yang menjadi harapan kita pada anak kita. Kita sambungkan ke Allah. Jadi berharapnya bukan ke anak, tapi harapan itu kita sampaikan kepada Allah. Jangan merasa sombong dengan kehebatan kita atau ilmu kita atau diri kita sehingga kita malah justru lupa melibatkan Allah dalam proses kita mendampingi anak-anak. Gitu ya. Maka sejak awal libatkan Allah dalam proses kita mengasuh anak-anak, maka insya Allah dengan pertolongan Allah, semua yang kita rasa sulit selama ini bisa jadi lebih mudah. Ya.
Nah, ini ada doanya. Ya Allah, jadi ini dia doa tanpa syarat. Doa cinta tanpa syarat, ya. Ya Allah, meskipun, nah gitu ya. Jadi kalau mau bahagia itu bukan bahagia jika, gitu ya. Saya akan menyayangi Bu jika, gitu ya. Nggak bisa dikendalikan jika. Tapi bahagialah meskipun, gitu ya. Nah, jadi begitu pula halnya dalam berdoa. Ya Allah, meskipun saat ini, selama ini ada sikap dan perilaku anak saya yang belum sesuai harapan saya. Saya maunya dia murajaahnya tertib. Saya maunya dia sholatnya tertib. Saya maunya dia mengerjakan tugasnya dengan tertib. Namun, bila pun saat ini belum sesuai harapan saya ikhlas menerimanya. Saya ridho. Saya maafkan kekurangannya. Dan saya tetap menyayanginya bagaimanapun adanya dirinya saat ini. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah, kebaikan untuk anak saya di dunia dan di akhirat. Ya, doa pasrah ini akan membuat doa kita insya Allah jadi lebih mudah Allah kabulkan. Dan kalau mau lebih mustajab lagi, doakan anak-anak orang lain. Ya, doakan anak-anak orang lain. Ketika misalnya kita mendapati teman kita curhat, waduh anak saya begini dan begitu, doakan kebaikan untuk anak teman kita tadi. Kenapa kok mendoakan orang lain? Wong anak saya sendiri bermasalah, Bu. Ya, gimana itu ceritanya? Anak saya sendiri masih bermasalah, Bu. Kok saya capek-capek doain anak orang ya? Karena ternyata ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat ikut mengaminkan dan mendoakan yang sama untuk kita. Ya, malaikat turun tangan loh ya. Kalau doa kita mungkin apa ya? Kita masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, doa kita paling belum seberapa kekuatannya, gitu ya. Tapi kalau malaikat ikut turun, nah, maka itu akan menjadi lebih ampuh lagi doanya ketika kita mendoakan kebaikan yang kita harapkan pada orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian pemaparan materi pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.